Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat bertemu kembali di channel YouTube kesayangan kita ya. Hari ini kita di lapangan Jatisari akan mencoba menerbangkan drone DJI Phantom 3 ya. Saya juga ditemani oleh pilot drone kita ya, dengan ketua. Apa aja nih ketua yang sudah ketua persiapkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah jelaskan sama reporter kita nih dari tadi di sini. Di sini kita akan menerbangkan drone Phantom 3 Advan ya. Kebetulan ini ada di tas saya. Dan kita nanti akan unboxing dulu atau buka dulu nih di dalam tas ini apa aja sih, kelengkapan apa aja yang ada di tas DJI Phantom 3 ini. Yuk kita lanjut untuk buka tasnya. Nah, di sini kita udah ada tasnya sendiri nih, Abik ini ya. Ini Isinya apa, Pak? Ini isinya apa ya tadi deh? Kita buka aja. Ya, gitu ya. Ini udah ada tasnya, kita buka. Oh ya. Oh. Nah, ini pemirsa, gimana sih atau kelengkapan apa aja sih yang ada di satu tas ini ya? Kita coba dulu buka. Di sini ada satu unit drone DJI ya. Ini Phantom 3. Kebetulan kemarin kita beli dari pusat elektronik ya. Kelengkapannya di sini mungkin drone-nya ada sendiri. Nih ada baling-balingnya juga. Ini kita udah coba, dan di sini juga ada casan ya. Ada casannya, dan juga ini ada cadangan untuk baling-baling. Semuanya ada 8. Baling-balingnya yang terpasang berapa, Pak? 4. Oh, 4. Nah, 4. Dan di sini juga ada, nah ini remote-nya ya. Kita akan terhubung nanti ke handphone ya. Dan juga ada ini baterainya. Ada baterainya. Kita masukin nantinya. Yuk kita lihat gimana cara memasang baling-balingnya atau ya memasang baling-baling dan juga baterai di sini ya. Kalau baterai ini ketahanannya berapa? Nah, ini untuk lama? DJI Phantom 3 kebetulan cuma 22 menit ya. Tapi kan kita juga dari persiapan udah kepakai ya, mungkin sekitar 15 menitan lah dari atas. 15 menit Di atas. penerbangan. Nah, penerbangan di atas. Makanya harusnya kita mempunyai cadangan. Nah, gitu kan. Kalau misalnya nggak ada cadangan Tapi ya. ada peringatan ketika baterai mau habis. Nah, atau tiba-tiba 15 menit habis udah aja mati. oh ya enggak. Ada. Di sini juga kan ada sensornya nanti di dalam handphone itu tertera di situ ada indikator atau sinyal bila mana si baterai udah kurang dari 20%. Nah, ada peringatan di situ dan ada tanda juga gitu. Jadi belum baterai habis si drone udah bisa diturunkan dulu. diturunkan. Nah, yuk kita lihat, kita pasangnya, kita. Nah, sebelum kita memasang baling-baling, nah baling-balingnya ya, kita di sini kan ada terfokus kamera nih. Ada kamera penahannya supaya kenapa? Supaya bisa menjaga keamanan dari kamera itu. Harusnya ini dilepas dulu. Cara melepasnya tinggal ada tombol di sini, kita klik aja supaya nah ini bisa bebas ya kalau misalnya mau diterbangkan. Dan ini kalau misalnya nanti mau dimasukin ke tas lagi, ini harus dimasukin lagi, soalnya untuk menjaga kamera ini supaya tidak goyang-goyang ya. Nah, udah. Di sini juga kita udah mempunyai 4 baling-baling ya, dan di sini juga ada motor penggeraknya. Di sini ada tandanya. Untuk yang hitam kita pasang ke hitam, dan untuk yang silver kita pasangin ke silver. Jadi ini bolak-balik ke arah. Tandanya yang mana, Pak? Ini di atas ini kan ini ada silver. Oh, ini ya. Nah, ini kan hitam sama hitam nih. Coba di zoom kelihatan. Nah, ini nih tanda titik ini ya. Dan ini juga putarannya terbalik juga, sidratnya ini, sidrat bautnya ini terbalik. Di sini kita akan masukin salah satu. Kalau misalnya terbalik dia tidak akan bisa keras ya.
Nah ini saya putarnya ke kiri. Untuk yang hitam putarnya ke kiri. Nah kita bisa kencangin ke kiri. Dan juga di sini juga ada yang hitam. Kita tandanya mungkin ke kiri ya. Nah kita rasa-rasa udah keras ya udah. Dan ini yang silver, kita pasang yang silver. Ini berarti dratnya berarti jadi ke kanan. Soalnya kalau ke kiri dia tidak mau mengunci ya. Ini harus ke kanan. Dan ini juga sama, terus ke kanan. Nah, baling-baling udah terpasang semua. Terus apanya ini? Tahap selanjutnya apa nih? Nah, kita nih masukin baterainya. Ini baterainya ya. Berarti baterai pasti masukkan harus dalam keadaan terisi full Iya, ya? terisi full. Ini ada nanti di HP-nya ada indikator 100% atau berapa persennya. Ini kita coba masukin aja. Untuk pengisian daya berapa lama? Untuk satu baterai ini sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Jadi makanya kita harus mempunyai cadangan baterai supaya kalau misalnya baterainya udah habis, kita keluarin baterainya, kita masukin lagi cadangannya. Oke, kita akan masukin. Ini di belakang nih, ada. Ini ya, tempat baterainya. Dan juga ini ada tandanya juga. Jadi posisinya begini ya. Nah, sampai ada bunyi tok. Oke, siap, udah siap semua. Ini juga udah siap semua dan di sini juga ada remote-nya. Nanti terhubung dengan handphone ya. Sebelum kita menghubungkan ke handphone, di sini juga ada antena sama untuk naik turun, untuk naik, untuk ke kiri ke kanan. Nah, tergantung nanti kita berada di atasnya gimana ya. Dan di sini juga ada tombol untuk record dan di sini untuk foto. Ini untuk menggerakkan kamera nantinya atas ke bawah, ini ke pinggir sama ke kanan dan atau ke kiri ya. Mungkin. Dan tombolnya ini on offnya di sini. Ini ada tombol yang kedua ini untuk menurunkan jarak 30 sentian atau 40 senti atau setengah meter lah. Ini bisa langsung diturunkan otomatis kalau misalnya mau ada pendaratan ya. Langsung aja Kalau masukin. untuk penerbangan pas pendaratan areanya ada harus bersih atau gimana Ya. gitu? Di area sini harus bersih ya. Harus bersih dalam arti jangan ada rumput-rumput kayak gini. Nanti kan baling-balingnya ini kan muter gini, takutnya ini kan kebabat atau gimana. Jadi ini bisa patah ya. Ini lentur. Ini bisa patah juga. Kalau misalnya dia kena sesuatu atau di atas nabrak burung atau gimana, ini bisa patah juga. Oke, selanjutnya mungkin masuk ke program ya. Untuk program kita harus keluarkan HP dulu. Ini HP saya. Dan tentunya ini harus download dulu atau di aplikasi Play Store yaitu DJI Phantom 3 Advance ya. Sebelum kita sudah kita mendownload aplikasi DJI-nya, kita masuk ke DJI-nya. Ini kita tunggu. Nah, ini di skip aja. Nah, kita kan belum bisa masuk nih. Udah ada tapi dia sudah masuk. Nah, kita ambil kabel datanya ya. Kabel data ini masuk ke seperti biasa kita tempelin di sini ya. Nah, ini di belakangnya ini ada colokannya untuk USB. Kita langsung aja masukin. Nah, sudah ini kita langsung hidupin. Kita hidupinnya, tekannya dia satu kali, terus kedua kalinya dia tekan. Nah, sampai ada bunyi terolet. Di sini kita langsung oke. Kalau di sini nggak ada on off? Ada. Nanti di sini udah muncul. Nah, ini sini udah muncul. Kita langsung
hidupin ininya. Ini juga sama cara ngehidupinnya. Di sini ada tombolnya, kita tekan 1 kali, kedua kalinya dia tekan. Nah, sampai ada bunyi itu ya. Langsung goyang ya? Ya, langsung goyang. Langsung dia bisa. Sebelum kita menerbangkan, ingatkan sendiri ya, di sini ada, kita kalibrasi dulu untuk drone-nya. Di sini ada tombol kalibrasi. Kita pencet OK. Nah, dia harus berputar 360 derajat ke kanan, ke arah jarum jam. Berarti ke situ. Nah, gitu. 1 kali muter ke sana. Mulai. Stop. Langsung. Nah, udah. Sekarang miringin. Nah, gitu. Langsung muter lagi kayak. Nah, salah jam. Oke. Nah, sip. Balikin lagi seperti semula lagi. Nah, fungsinya ngalibrasi ini supaya dia tahu titik koordinat atau titik lokasi keberadaan, atau pertama dia mau naik. Jadi ini kan di sini juga ada mode-modenya. Ini ada mode P, ini untuk manual. Ini untuk A, ini semi manual ya, semi otomatis. Dan untuk F ini ada otomatis, pure otomatis. Jadi bila mana dia baterai kurang dari 20%, dia akan kembali lagi dengan sendiri kalau misalnya kita dikasih di tombol ini di ke F kan, gitu ya. Nah, itu ya. Ini kayak merpati aja, dia harus ada dulu di tempatnya, itu di lalanya, gitulah. Ya, kayak Japati. Kita langsung aja, mau langsung terbangkan aja. Oke. Nah, untuk cara menerbangkan, untuk pemirsa nih, kita bisa lihat dulu. Untuk cara menerbangkan, di sini ada tombol nih, atau mode 2 ini. Ini kalau misalnya manual, kita langsung ke sini aja, ke bawah, ituin ya, untuk manual. Nah, kita coba aja ya. Nah, ini ada tombol ini kan. Ini kalau misalnya menghidupkannya cuma gini aja. Ini biar ke posisi sana dulu, biar tahu kameranya di mana. Nah, kita langsung terbangkan. Ini sinyalnya udah, GPS-nya udah on ya. Dan ini udah siap untuk dia terbang. Dan kita juga sinyalnya di sini. Nah, ini juga terlihat ya, udah baterai dengan 95%. Kita lihat juga. Dan yang lebih diperhatikan lagi di sini, ini untuk sinyal radio. Dia kalau misalnya nggak ada sinyal, dia floor ya. Kalau ini udah good, udah bagus, berarti tidak ada sinyal radio di sini. Kita langsung aja terbangkan. Caranya kan tombol yang 2 ini kita tekan ke bawah bersamaan ya. Lepasin aja. Nah, ini udah bisa, dia udah bisa langsung terbang. Cara menerbangkannya, kita ini untuk naik. Ini untuk naik. Nah, ini untuk naik ya. Nah, sini dulu mungkin. Dan ini untuk kanan kirinya dia bisa muter. Nah, ini untuk ke kanan ke kiri. Nih. Ini untuk ke atas. Ini untuk ke bawah lagi. Nah, untuk cara muterin kamera, ini bisa langsung. Nih. Record dulu ya. Direkod gitu. Kurang sampai direkod gitu. Nah, kita record ya. Di sini ada tombol recordnya. Ini record, ini foto ya. Ini sama foto. Ini untuk foto. Dan ini untuk record, kita record ya. Nah, ini untuk bisa terbang. Kita naikin ke atas. Ya. Ini untuk kanan kirinya. Ini kita untuk cara dia memutarkan ke arahnya, ini tinggal ke sini aja geserin. Kita bisa lihat juga. Ini bisa berputar. Nah, ini bisa berputar ya, 360 derajat. Nah. Kita tekannya yang ini ya. Nih, ini maju. Dan sebaliknya, kalau kita kesinikan dia mundur. Nah, ini ya.
Yang lebih diperhatikan, kita harus lihat dulu kemana itu kamera. Kalau misalnya ini posisi kamera ke sana, searah dengan kita, dia akan sama. Nah, ini sama dulu. Ini ke pinggirnya. Nah, ini sama searah dengan kita. Tuh. Ke arah itu. Tapi kalau kita kameranya posisi dalam arti muternya ke sini, dia arahnya sebaliknya. Asalnya ke kiri, dia jadi ke kanan. Nah, ini ke kita nih. Kita atur kameranya. Nah, ini jadi sebaliknya. Kalau kita tekan ke sini, dia akan ke sana justru. Nah. Dan kalau kita ini ke sini, dia akan ke sini. Ya. Nah, begitulah mungkin cara tutorial untuk menjalankan drone DJI Phantom 3 Advance. Kita akan coba sekarang cara penurunannya ya. Ini kan udah di atas terus. Kita kembalikan lagi ke awal. Kita kembalikan lagi dengan posisi kamera di sana. Kita kembali lagi. Kita mundur. Kita kempasin lagi yang tadi. Kita turunin. Ini turun. Kita lihat dulu posisinya. Apakah dia udah enak atau misalnya ada rumput-rumput yang masih tinggi, dia tidak mau turun dia. Karena dia cari lokasi yang lebih enak untuk turun. Nah, ini untuk manual. Kita ngepasin, kalau udah di bawah, tinggal pijit langsung ini juga. Mati langsung, turun lagi. Dia cari posisi dulu ya. Landing. Nah, dia tinggal pijit ini aja. Dia landing sendiri. Tadi kita udah lihat kan cara menerbangkan dan cara menurunkan secara otomatis dan juga manual ya. Dan sini kita mematikannya bisa langsung aja, mungkin ini tinggal cabut aja dulu, kembalikan lagi ke semula. Dan cara mematikannya hampir sama dengan cara menghidupkan. Dia harus tekan satu kali terus tekan dua kali, tekan yang kedua kalinya ditekan. Nah, ini udah mati ya. Kita ini buka HP-nya, di sini ada penjepitnya. Lagi dari semula. Dan ini juga hampir sama untuk yang mematikan ini. Caranya ditekan satu kali dan yang kedua kalinya dia tekan 3 detik, 3 second ya. Nah, ini udah mati juga dan harus cabut baterai dulu ya, biar aman baterainya. Dan jangan lupa ya, untuk rekan-rekan ada penjepitnya. Ini untuk penjepit kamera, kita pasangin lagi aja seperti semula. Ini jepitannya di sini. Ini posisinya. Kameranya supaya dia tidak goncangan. Ini udah
supaya dia stabil lagi semula. Dan cara melepasnya tadi kebalikannya, asalnya dari tadi ke kiri yang hitam, dan ini berarti ya kalau buka dia ke kanan ya. Dan untuk yang silver dia tadi ke kiri, untuk bukanya dia jadi asalnya ke kanan, dia jadi ke kiri. Ini juga sama, hitam jadi ke kanan bukanya. Dan yang silver sama, ini jadi ke kiri. Nah begitu mungkin untuk rekan-rekan yang mau belajar DJI Phantom 3 Advance, langsung aja datang ke pusat elektroniknya. Yang jelas harus ada dulu drone-nya sendiri ya. Mungkin sekian dulu dari saya dan juga rekan saya dari tutorial cara memasang baling-baling dan cara menerbangkan drone DJI Phantom 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.